Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kasus Bansos terungkap, 20 izin geledah telah terlantar. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menuduh KPK berusaha melakukan penghentian penyidikan terkait pengungkapan tuntas korupsi dana bansos pandemi COVID-19 di Kementerian Sosial. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menduga terjadi pelantaran izin penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terkait penyidikan suap 17 miliar rupiah tersebut. Menyatakan secara hukum termohon KPK telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara material dan diam-diam yang tidak sah menurut hukum. Begitu kata Boyamin dalam penjelasan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 5 April. Menurut Boyamin, dalam pengungkapan kasus suap yang menetapkan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka, Dewan Pengawas KPK telah menerbitkan 30 izin penggeledahan. Akan tetapi Boyamin mengungkap penyidikan di KPK tidak melandak lelah. Akan tetapi Boyamin melanjutkan, penyidikan di KPK tidak menindaklanjuti izin penggeledahan tersebut. Bahwa diduga ada 20 izin penggeledahan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas KPK untuk keperluan penanganan perkara tersebut. Namun sampai saat ini termohon KPK tidak melaksanakan izin penggeledahan itu. Ia juga menerangkan salah satu izin penggeledahan yang diabaikan KPK yakni terkait politikus PDIP yaitu Ihsan Yunus dan pengusaha Agus Triyogasmara. Dua nama tersebut dikatakan oleh Boyamin dalam permohonannya mengatakan belum pernah diperiksa di KPK terkait dengan penjara. Padahal dua nama tersebut terkait dengan dugaan suap menyuap bantuan bansos COVID-19 di Kemensos yang menetapkan Juliari sebagai tersangka bersama dengan Matius Joko Santoso dan juga Adi Wahyono serta Ardian Matanaja dan juga Haris Dabuke sebagai pemberi uang. Bahwa oleh karena penghentian penyidikan atas perkara Ako tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka selanjutnya agar hakim pra-peradilan memerintahkan termohon KPK melakukan proses hukum selanjutnya dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Selain mengajukan pra-peradilan terkait perkara bansos COVID-19, MAKI juga melayangkan permohonan terkait mangkraknya 4 perkara di KPK, yakni menyangkut penyidikan lanjutan mega korupsi Bank Senturi dan juga EKTP, serta terkait dengan mangkraknya penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AW101 yang sudah menetapkan Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka. Juga kasus korupsi terkait gratifikasi Bupati Malang, Jawa Timur, Rendra Kresna. PLT juru bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta pada akhir Februari lalu menegaskan bahwa gugatan pra-peradilan MAKI semestinya sudah gugur sejak awal. Alasannya, kata Ali, KPK masih meneruskan proses penyidikan kasus bansos COVID-19 dengan serangkaian pemeriksaan dan penggeledahan termasuk terhadap Ihsan Yunus. Dengan demikian, gugatan pra-peradilan dengan alasan penghentian penyidikan tersebut semestinya sudah gugur sejak awal, kata Ali pada hari Ahad. Seperti diketahui, masyarakat anti korupsi atau MAKI menyebut KPK telah mengabaikan atau Seperti diketahui, masyarakat anti korupsi atau MAKI menyebut KPK telah mengabaikan atau menelantarkan 20 surat izin penggeledahan yang dilakukan Dewan Pengawas dalam kasus suap bansos. Pernyataan itu diungkap MAKI dalam sidang perdana gugatan pra-peradilan terkait sikap KPK yang diduga menghentikan penyidikan kasus suap bansos COVID-19. Bahwa dalam penanganan perkara tersebut diduga termohon KPK menelantarkan 20 izin penggeledahan yang telah dikeluarkan oleh Dewas KPK, kata tim kuasa hukum MAKI Kurniawan Adi Nugroho. Menurut Adi, penelantaran itu telah menyebabkan penahanan kasus suap bansos mandek. Akibatnya, hasil penyidikan KPK hingga saat ini belum bisa disidangkan di pengadilan. Dari sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, ex-Mensos Juliari, Matius Joko, dan pejabat pembuat komitmen Adi Wahyono saat ini masih dalam proses penyidikan. Ketiganya adalah penerima suap senilai 17 miliar rupiah dari Presdir PT 3 Pilar Agro Utama, Ardian Iskandar, dan Sekretaris Umum Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Jakarta Pusat, 2017-2020 Haris Dabuke. Ardian dan Haris saat ini tengah disidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Keduanya didakwa dalam pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP atau kedua pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Untuk 3 orang lainnya yang merupakan tersangka penerima suap, yakni Juliari, Matius, dan Adi Wahyono selaku PPK di Kemensos, saat ini masih dalam tahap penyidikan.
Adi menyebut Maki telah melaporkan dugaan penelantaran izin penggeledahan tersebut ke Dewas. Ia meminta Dewas memastikan dugaan penelantaran izin penggeledahan tersebut oleh KPK, sebab Maki mencatat KPK hingga saat ini baru melakukan 5 penggeledahan. Selain itu, Maki mengaku juga tak menerima bukti terkait rilis KPK soal penggeledahan yang telah dilakukan ke salah satu saksi Ihsan Yunus. Oleh sebab itu, Maki menilai KPK tak serius alias main-main dalam menangani kasus tersebut. Tidak ada bukti apapun telah terjadi pemanggilan kepada Ihsan Yunus, sehingga nampak termohon tidak serius dan main-main menangani perkara korupsi penyaluran sembako bansos. CNN Indonesia juga sudah menghubungi PLT juru bicara KPK Ali Fikri untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Namun yang bersangkutan juga belum merespon. Dalam petitum gugatan, Maki meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan terkait dengan penghentian penyidikan kasus penanganan perkara bansos Kemensos oleh KPK. Selain itu, Maki juga meminta agar Hakim memerintahkan KPK melaksanakan 20 izin penggeledahan yang telah dikeluarkan oleh Dewas KPK. Sidang gugatan pra-peradilan kasus bansos oleh KPK dipimpin oleh Hakim Tunggal Nazar Efriandi. Gugatan itu merupakan satu dari 5 perkara yang dilayangkan Maki terkait 5 kasus yang mangkrak di bawah KPK. Anak buah Juliari hilangkan bukti kasus bansos dengan ganti HP hingga banting-banting laptop. Anak buah mantan Mensos Juliari Batubara yang kini terseret kasus korupsi bansos COVID-19 ini menggunakan sejumlah cara untuk menghilangkan barang bukti. Mereka paham rekaman dan catatan bisa membawa mereka di kursi pesakitan hingga jeruji besi, sehingga mereka menggunakan sejumlah cara agar barang bukti itu hilang. Kasubdit Penanganan Korban Bencana Sosial dan Politik Kemensos, Matius Joko Santoso, mengatakan telah mengganti ponsel hingga nomor seluler sebanyak 3 kali selama mengurus bansos sembako COVID-19. Arahan itu disampaikan oleh Adi Wahyono. Tujuan dari arahan tersebut ialah menghilangkan catatan terkait penerimaan uang komitmen dan penyerahan uang kepada Menteri Sosial RI. Ujarnya saat menjalani pemeriksaan di KPK. Tidak berhenti di situ, Matius juga mendapatkan perintah untuk menghapus beberapa chat atau percakapan yang berkaitan dengan penerimaan uang komitmen dari rekanan penyedia bansos COVID-19. Kemudian, ia juga diminta mengganti ponsel dan menghapus percakapan. Matius juga diminta untuk membanting laptop pribadinya dan mengganti dengan yang baru. Tujuannya agar dapat menghilangkan catatan terkait penerimaan uang komitmen dan penyerahan uang kepada Mensos, ungkapnya saat itu. Dalam kasus ini, Matius mengaku telah menyerahkan uang pada Juliari Batubara sebesar 17 miliar rupiah dalam putaran pertama dan 2 miliar rupiah pada putaran kedua pengadaan bansos, dengan total yang diserahkan mencapai 16,7 miliar rupiah. Selain itu, anak buah Juliari juga mengungkapkan mekanisme penentuan penggarap proyek bansos. Penetapan perusahaan untuk bisa mendapat pekerjaan dalam pengadaan bansos COVID-19 di Kementerian Sosial ada mekanismenya. Adi Wahyono selaku Kepala Biro Umum Kementerian Sosial mengatakan ada sejumlah rekomendasi dari pimpinannya di Kemensos. Menurut dia, rekomendasi itu berjenjang. Setelah rekomendasi dari Menteri Juliari, rekomendasi dari Dirjen Linjamsos, Sekjen Kemensos, dan Direktur Perlindungan Sosial, Korban Bencana Sosial, maupun pejabat lainnya, kemudian direkap bersama Matius Joko Santoso. Selanjutnya dicek oleh Dirjen Linjamsos bersama dengan Sesdijen dan Pak Menteri untuk memastikan vendor yang direkomendasikan sudah masuk sesuai dengan alokasi. Ujarnya saat diperiksa oleh KPK beberapa waktu lalu. Ia menyebut alokasi yang dimaksud adalah 1,6 juta paket bansos per putaran untuk tim Juliari, sedangkan sisanya 300.000 paket dikelola oleh PPK untuk mengakomodir alokasi Dirjen, Direktur, Sekjen, dan jalur umum. Nantinya perusahaan yang sudah disetujui mendapat pekerjaan dalam pengadaan bansos akan dikenai komitmen fee sebesar Rp10.000 per paketnya. Soal jumlah total komitmen fee dari vendor bansos selama 12 putaran yang masuk ke Juliari Batubara, Adi mengaku tidak tahu. Katanya ia hanya bisa menjelaskan nilai komitmen fee dari penyedia vendor penyedia barang dan jasa dan diterima langsung dengan nilai total 1,8 miliar rupiah.